Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Viryala. Di kesempatan video saya kali ini, saya akan sharing lagi, Pak ya. Mari kita belajar bersama tentang tanam kelapa sawit. Jadi untuk topik pembahasan pada video kita kali ini adalah tanda-tanda sawit kita subur setelah umur 1 tahun penanaman ya. Jadi video yang kita akan bahas adalah tanda-tanda sawit kita subur setelah 1 tahun penanaman. Jadi hal yang paling kita bisa lihat dari kesuburan dari sawit kita adalah untuk performa buahnya, Pak ya. Setelah 1 tahun penanaman biasanya akan tumbuh atau kelihatan buah-buahnya. Jadi 1, 2 sudah mulai terlihat. Kemudian untuk pokok kelapa sawitnya terlihat besar, Pak ya, dan subur, dan daun-daunnya juga hijau semua. Itu adalah ciri-ciri tanda sawit yang kita tanam subur, Pak ya. Jadi nanti saya akan pantau dari menara tinggi itu untuk memperlihatkan populasi sawit di sini ya, bagaimana kesuburannya. Dan mari kita sama-sama sharing belajar tentang tanam kelapa sawit agar kita menjadi petani kelapa sawit yang sukses bersama ya. Jadi niat saya sharing, mudah-mudahan setelah melihat tayangan ini akan memotivasi rekan-rekan dimanapun berada untuk melihat tanda-tanda suburnya sawit kita ya. Dan untuk menambah kesuburan sawit kita, jika sudah ada kemunculan buah-buahnya, kita harus sudah mempunyai skema ya, yaitu skema kastrasi. Kastrasi ini sangat penting bagi pertumbuhan kelapa sawit kita. Bapak-bapak perlu ketahui atau rekan-rekan perlu paham ya. Jadi kastrasi ini adalah membuang semua produk generatif, baik bunga jantan maupun bunga betina ya, yang dihasilkan dari pokok kita. Jadi buahnya wajib kita kastrasi. Apa itu kastrasi? Yaitu membuang buah-buah kelapa sawit yang berbuah saat di bawah umur 2 tahun ya. Jadi wajib kita lakukan ini agar supaya ketika kita melakukan pemupukan tidak akan sia-sia ya. Jadi buahnya masih belum produktif untuk kita jual atau hasilkan. Jadi baiknya kita kastrasi. Ini akan menambah performa dari pokok kelapa sawit kita ya. Jadi untuk kastrasi ini perlu kita lakukan setiap bulannya, Pak ya. Jadi jangan sampai kita lewatkan skema kastrasi ini ya. Itu sangat penting sekali untuk pertumbuhan pokok kelapa sawit kita. Jadi jangan sampai kita lewatkan ya. Jadi setelah kemunculan buahnya itu sawit kita sudah subur dan perlu kita lakukan skema kastrasi. Dan kastrasi ini berakhir setelah sawit menginjak umur 24 bulan atau 2 tahun ya. Jadi kita sudahi kastrasi dan kita siap menunggu performa sawit kita siap menghasilkan ya, yaitu buahnya sudah maksimal mencapai bobot maksimal yaitu 5 kilo, dan di situ pabrik pengolahan kelapa sawit sudah siap terima ya. Jadi untuk kastrasi ini perlu Bapak lakukan untuk menambah performa kesuburan sawit kita ya. Jadi ketika kita melakukan pemupukan, itu akan tertuju pada pokoknya, tidak pada buahnya, dan buahnya kita buang. Jadi sangat terlihat sekali hasilnya ya untuk kastrasi ini ya, untuk kesuburan sawit kita. Oke, nanti saya akan naik ke menara seperti janji saya tadi. Di situ kita akan lanjutkan ngobrol dan melihat kesuburan sawit di sini ya. Kita akan naik ke menara. Dan baik, saya sekarang sudah berada di atas menara ya. Dan sebelum ke pembahasannya tentang tanda-tanda sawit kita subur, saya akan jelaskan kepemilikan lahan yang sedang saya shoot ini ya. Jadi lahan yang saya shoot ini adalah lahan milik rakyat mandiri atau petani mandiri ya. Cuman bedanya di sini dikelola oleh KUD atau Koperasi Unit Desa. Dan lahan ini dulu didapat di era transmigrasi era Bapak Soeharto ya. Dan kala itu dinamai dengan program transfer atau transmigrasi khusus kelapa sawit ya. Dan sekarang masih berlanjut. Dan untuk ini adalah penanaman kedua ya, periode kedua setelah replanting kita tanam kembali. Dan di sini sekarang dikelola oleh Koperasi Unit Desa. Saya jelaskan secara simpel saja untuk mempercepat waktu ya, karena di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu KUD ya. Jadi KUD ini mutlak dinaungi oleh pemerintah ya, bukan dari perusahaan
yang perlu bapak-bapak atau rekan-rekan garis bawah ya. Dan ada banyak sekali ya nilai plusnya setelah kebun kita serahkan ke koperasi unit desa ini. Jadi kita sebagai pemilik sah sudah tidak merawatnya atau melakukan perawatan secara intens lagi ya. Jadi kita sudah pasrahkan ke KUD, dan kami sangat-sangat berbangga hati ya melihat kinerja dari KUD ini untuk pengolahan lahan kami terlihat sangat baik sekali ya. Jadi performanya setelah periode pertama dan sekarang ini periode kedua sangat baik sekali, tidak ada perubahan. Dan di sini sedikit lagi saya ceritakan ya. Jadi untuk kinerja KUD ini bisa kami mengerti dengan baik ya. Untuk program-programnya sangat bisa kami pahami. Jadi untuk pengeluaran dan pemasukan ini pasti ada nota setiap bulannya dibarengi dengan gaji yang kami terima ya. Jadi untuk pengeluaran dan pemasukan selalu ada nota ya, yaitu nota-nota untuk pembelian apapun untuk keperluan kebun kita pasti ada. Dan tidak kami pungkiri memang ada kita katakan kas ya untuk biaya KUD ini, itu untuk perawatan KUD kami. Jadi untuk kepentingan KUD kami setiap anggota pasti ada potongan ya untuk kas untuk KUD ini, tapi itu nilainya sangat kecil, bisa kami pahami juga ya. Jadi beberapa persen dari hasil bersih dari pendapatan kami untuk kas ini untuk kita serahkan ke KUD, dan itu masih sangat bisa kami terima ya. Melihat kinerja KUD ini benar-benar baik sekali dalam mengelola kebun kami, jadi tidak ada masalah ya untuk kami. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami tentang KUD tadi. Kita lanjutkan ke pembahasannya, dan saya tambahkan lagi, jika ingin sukses dari budidaya tanam kelapa sawit, satu, pilihlah bibit yang terjamin keasliannya. Kemudian yang kedua, kita memiliki skema perawatan yang berkelanjutan ya. Jadi skema ini harus kita terapkan dalam perkebunan kita, dalam perawatan gulma maupun pemupukannya kita harus memiliki skema. Dan yang ketiga, kita tidak pernah bosan untuk belajar ilmu baru tentang tanaman kelapa sawit ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ingin sukses dari sawit akan segera tercapai ya. Dan bapak-bapak perlu diingat, kesemangatan adalah kunci yang paling penting dalam kesuksesan kita. Jadi lakukan apa yang seperti saya katakan ya untuk ketiga poin tadi. Jika ingin sukses dari perkebunan kita, mudah-mudahan tanda-tanda sawit kita subur tadi bukan tantangan lagi ya. Jika kita sudah melakukan ketiga poin yang sudah saya berikan tadi, untuk yang pertama pemilihan bibit yang terjamin keasliannya, kedua perawatan yang berkepanjangan atau yang berkelanjutan, kita punya skema, dan yang ketiga kita tidak pernah bosan untuk belajar ilmu baru tentang tanaman sawit ini ya. Jadi jika hanya mendapatkan tanda-tanda itu sudah tidak menjadi halangan lagi ya. Pasti ya, sukses akan kita raih jika kita sudah melakukan ketiga poin tadi. Jadi untuk rekan-rekan, mari kita sama-sama belajar. Belajar ini baik dari manapun ya, ilmu yang kita dapat bukan dari video saja, dari rekan-rekan sekeliling Anda yang berbudidaya tanaman kelapa sawit, itu juga bisa menjadi wawasan atau tambahan ilmu ya untuk kita saling sharingkan. Jadi niat saya di sini hanya sharing, mudah-mudahan untuk rekan-rekan di rumah yang hendak ataupun sudah menjalankan sebagai petani sawit, kelapa sawitnya subur ya, dan seperti apa yang dalam video ini. Jadi untuk rekan-rekan pemula ini, kunci sukses harus diingat betul ya. Jadi kita harus memastikan keaslian bibit yang kita dapat. Kemudian setelah kita tanam, kita memiliki skema untuk perawatan yang berkelanjutan, dari skema penanganan gulma, penanganan hama, dan pemupukan yang teratur ya. Dan yang ketiga, kita tidak pernah bosan ilmu baru. Kenapa kata-kata ini selalu saya ulang ya? Karena memang ini adalah poin-poin penting yang menjadi kunci sukses tanam sawit ya. Jadi kalau ketiga hal ini sudah dilakukan petani sawit, damailah petani sawit ya. Sukses pasti akan didapat ya. Oke, tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga menambah wawasan, bisa menjadi poin-poin penting ya, menjadi motivasi untuk rekan-rekan dimanapun berada yang sedang ataupun sudah
melakukan tanam sawit ya. Jadi tanda-tanda sawit kita subur ini bukan tantangan ya jika kita sudah menerapkan ketiga hal tadi. Semoga bermanfaat dan Bapak segera melaksanakan dengan baik ya, atau rekan-rekan di rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.